Thumbnail merupakan salah satu faktor penentu atau penting banget untuk sebuah video. Walaupun bukan faktor utama yang bisa menjamin video kita banyak view, tetapi thumbnail yang menarik yang membuat orang lain penasaran dengan isi video kita. Jadi sehingga mendorong orang lain itu mengklik video kita dan otomatis akan menambah view atau jam tayang kita. Nah, misal contohnya gini teman-teman, kita nyari salah satu bahan atau sesuatu di channel pencarian di YouTube. Nah, otomatis akan ada muncul banyak pilihan-pilihan video yang kita cari. Nah, pasti kan salah satu faktor utama kita mengklik salah satu video adalah melihat thumbnailnya dulu, thumbnail yang menarik, thumbnail yang kira-kira membuat kita ingin mengklik video itu. Cara membuat thumbnail YouTube yang menarik, lakukan tips berikut. Yang pertama adalah menggunakan dimensi gambar yang tepat. Ini contohnya seperti kayak ukuran thumbnail atau ukuran gambar depan gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk thumbnail sendiri biasanya aku menggunakan PitchLab atau PitchR. Nah kali ini kita akan coba menggunakan PitchR. Seperti biasa kita ambil dulu ini contoh foto yang mau aku jadikan thumbnail. Setelah itu kita pilih alat, kita pilih potongan, lalu kita pilih yang 16/9 ini teman-teman. Nah ini ukurannya, lalu kita checklist. Nah seperti ini. Setelah ini teman-teman bisa langsung save atau teman-teman tinggal tulis teks yang berhubungan sama isi video kalian. Kita close dulu, lalu kita masuk ke galeri, kita lihat hasilnya. Jadi nanti ini ukurannya selayar tampilan YouTube kita teman-teman, tidak kepotong gitu karena sudah kita atur untuk ukurannya. Ini kita close dulu, lalu kita masuk ke Google Chrome. Kita akan coba buat masukkan thumbnailnya untuk video kita yang belum ada thumbnailnya. Ini buat contoh aja. Kita masuk ke, teman-teman bisa lihat karena kita belum pasangin thumbnail, jadi itu terpotong seperti itu ya kan, cover depannya jadi kurang menarik. Jadi kita akan buat sesuai sama yang sudah kita edit tadi di PitchR. Teman-teman bisa lihat di sini untuk tempat thumbnailnya masih kosong. Kita langsung aja pilih tadi foto yang sudah kita edit, kita langsung masukkan thumbnailnya, kita klik. Nah seperti ini teman-teman, jadi dia tuh ukurannya pas gitu, jadi memang nggak terpotong seperti sebelumnya tadi. Jadi langsung aja kita simpan. Lalu kita close, kita lihat hasilnya di YouTube Studio aja. Di sini teman-teman kita lihat cover depannya atau thumbnail depannya. Nah ini dia, jadi sudah nggak terpotong lagi ya kan teman-teman. Ini kita close dulu. Tips yang kedua adalah masukkan judul video pada thumbnail. Kalau bisa teman-teman juga menyelipkan teks yang berupa judul video pada thumbnail ya, untuk meyakinkan viewers aja bahwa ini tuh saling berhubungan antara thumbnail dan video gitu. Jadi menegaskan bahwa oh isi videonya tuh seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ini contohnya. Nih yang ini, inilah contoh yang aku maksud. Jadi kan nah lahiran di Turki misalnya, jadi judulnya proses lahiran di Turki. Dan yang ketiga adalah gunakan latar belakang yang kontras. Nah ini juga penting banget teman-teman, bisa lihat contohnya di
channel 5 minutes ini itu mereka memang sengaja menggunakan warna-warna yang bener-bener terang. Jadi kalau misal background atau latarnya warna hijau, jadi mereka tuh menggunakan objeknya itu warna merah atau kuning. Jadi bener-bener memanjakan mata banget ya kan. Jadi bener-bener bikin orang tuh gak bosan untuk ngelihat video-video mereka, karena thumbnailnya pun menarik banget untuk diklik gitu. Inilah yang aku maksud. Jadi bermain dengan warna-warna cerah, jangan takut untuk membuat warna-warna yang tabrakan. Kalau untuk thumbnail itu bagus banget. Dan yang keempat, gunakan gambar yang menarik. Nah, ini yang aku bilang tadi teman-teman, bahwa mungkin teman-teman bisa selain teks dan warna yang kontras, teman-teman juga bisa misal memasang foto atau ekspresi wajah teman-teman gitu yang mencerminkan isi video kalian. Dan yang terakhir adalah jangan clickbait. Artinya clickbait adalah isi video kalian dan thumbnail itu berbeda. Nah, harus dihindari ya teman-teman. Nah, usahakan jangan pernah menggunakan thumbnail yang menipu, thumbnail yang gak sesuai sama sekali. Jadi misal kontennya tentang masak-masak gitu, tapi thumbnailnya game. Nah, gitu tuh. Tujuan kita memang memasang thumbnail adalah untuk mendatangkan view yang banyak ya kan, tapi bukan berarti kita menggunakan thumbnail yang clickbait ya teman-teman. Jangan sampai pihak YouTube nanti menyadari dan akhirnya channel kita, apalagi buat kita youtuber pemula, bisa-bisa channel kita ditolak untuk monetisasi.